Alhamdulillah. Saya juga Pak Dedi. Ya, silakan, 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 silakan. Tadi pakainya ini apa namanya? Mentari ini problem terus masuk keluar sendiri. Tadi waduh, saya ganti pakai ini sekarang pakai kartu Halo ini agak lumayan nih Eh, stabil nih. iya iya iya. Heeh. Oke, gimana materi kemarin Pak? Eh, Lancar agak alhamdulillah lancar. materi Semoga kemarin? semoga bener aja. Sempat Oke. sedikit bingung karena ada putus-putus video kemarin kan gitu loh. Oh gitu gitu. Iya, jadi Nggak apa-apa. lihat lihat Hmm. rekamannya itu, oh ternyata begini-begini pas baca materi. Oh ya sudah, alhamdulillah. Semoga aja bener Pak, nggak tahu bener atau salah. Eh, luar biasa, luar biasa. Ya malah. Nah, materi kemarin hari ini juga sedikit sebenarnya mudah materinya, cuma perlu penjelasan ekstra dibanding kemarin untuk materi hari ini. Jadi makanya kalau saya sih pribadi, kalau memang kita ada waktu gitu ya, ada teman-teman mahasiswa gitu, kalau ada kurang jelas mengenai pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa ditanyakan gitu kan. Jadi kita sekalian review bareng-bareng ini kan pertemuan terakhir untuk statistik satu hari ini kan. Betul Pak, hari ini terakhir Jadi ya. seperti itu. Jadi kalau memang jadi kalau pertemuan kemarin-kemarin itu agak kurang jelas ditanyakan di forum ini gitu kan. Tapi ya memang ada beberapa mahasiswa yang kurang tahu saya malah pribadi pada saya berkali ngomong jangan pribadi. Kalau pribadi kan yang tahu dia sendiri. Kalau di grup atau begini kan insya Allah yang tahu kan banyak orang gitu loh. Jadi kita nggak jelasinnya atu-atu. Oke, itu sih ada. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Ngomong-ngomong berarti habis Idul Adha ya, Idul Adha ya. Kita ujian ya. Benar Pak. Habis Idul Adha kalau nggak salah. Awal Tanggal bulan Pak. berapa? 16 atau tanggal berapa? Awal bulan ya? Iya Pak, benar awal Awal bulan bulan Pak. ya. Kayak iya. Karena besok minggu tenang, nggak ada perkuliahan. Oh iya benar, awal bulan. Betul Pak. Tanggal, iya tanggal 7 atau tanggal 8 gitu ya. Kalau nggak salah Iya, ya. benar. Nah, ya. Ah, oke. Ini kerja nih, pada Lagi di rumah Pak, Sabtu lagi libur kerja. Pak. Oh, Sabtu oh libur Sabtu Pak. libur. Meliburkan diri Pak. Nah, kalau kemarin Eh, kita Sabtu kemarin masuk kita kemarin untuk ganti hari itu gitu. hari kecepit nasional itu nggak ada pada motor cuti mendingan ganti hari ya. Iya, 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 iya. Kalau Biasanya motor cuti, Sabtu itu udah di luar gitu. Ini lagi alhamdulillah 2 minggu ini di rumah. Makanya bisa oh merekam. gitu. Lagi kemarin-kemarin itu di jalan, Pak. Nggak fokus. Oh gitu. Tapi Eh, luar biasa ya teman-teman apa namanya ya eh, memang majemuk sih ya di teman-teman di kelas online ini majemuk gitu ya. Jadi ya memang karakternya macam-macam beda-beda gitu ya. Cuma maksud saya itu kalau pun malu ataupun apa gitu ya, ya paling enggak kalau nanya itu di WA group gitu, jangan di kemarin ada satu mahasiswa, Pak mau izin saya mau privat sama Bapak lah, kita mah juga kerja gimana mau privat. Kalau di grup kan enak, ya, ngeyel ya udah saya jelasin gini-gini, terakhir ujungnya Pak minta nomor rekening lah ngapain. Ya itu ya kadang-kadang ya ya kalau saya bilang ya ya lucu juga sih teman-teman ini ya. Ngapain minta nomor rekening? Ya oke lah ini. Maaf Pak izin nih nggak ikut cuma lagi di jalan HP lupa tuh si Kopkom. Oke. Ya, oke. Oh, ini sudah Kopkomnya baterainya lobet. Ini bertiga kita mulai pelan-pelan aja atau mungkin Pak
Apri Ang Bapak Apri ya, Bapak Apri Anggara. Ada yang mau ditanyakan di materi-materi sebelumnya, Pak Apri? Pak Apri monitor lagi. Oh, ya manteng aja dia. Oke, manteng. Cuma nongol doang, coba orangnya kemana ini? Pak Apri monitor. Biasa Pak, kalau online tuh emang rata-rata gitu sih. Dulu kita waktu Iya. COVID juga gitu sama mahasiswa. Udah banyak tuh 15 tapi kalau dipanggil satu-satu kagak ada. Jadi kita kan nyepur sendiri. Mm-mm. Gila nanti ujian. Iya Pak, saya kemarin alasannya online ya pakai alasan. Saya kurang jelas Pak. Katanya waktu dipanggil ya nggak ada orangnya. Masang manteng aja nggak ada apa-apa. Mm-mm. Ini sudah 13.10, oke lah. Ini saya share dulu materi. Share screen. Oke. Ngomong Mbak Didi udah paham ya pertemuan kemarin ya Mbak Ded? Alhamdulillah. Udah ya, Alhamdulillah. oke oke. Ya, kalau hafal nggak bisa, Pak. Intinya Oh, materinya memang paham itu. kalau memang statistik sih memang bukan untuk dihafal Pak. Makanya Iya. memang kalau statistik Eh, sih bukan untuk Mengerti dihafal lah, karena mengerti, rumusnya Pak. juga itu paling penting di situ. Iya. Hafal cuma kalau hafal mah susah ya, tapi yang paham itu paling bagus. Seperti itu. Ini monitor cuma cuma ada kita berdua nih kayaknya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Ini saya rekam Hmm. nanti saya share, Pak. Oke, Buat nanti anak-anak. di-play ya. Iya. Oke deh. Iya. Baik, 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 baik. Oke lah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita opening untuk mata kuliah statistik satu dalam pembahasan indeks korelasi V ya. Jadi indeks korelasi V. Jadi nanti di dalam materi ini ada dua tema. Yang pertama adalah korelasi V itu sendiri. Yang kedua adalah kita membahas mengenai chi square atau bahasa orang sebutnya chi square. Tapi tulisannya adalah X pangkat 2, tapi terbaca adalah chi square atau chi square. Oke. Korelasi V seperti korelasi-korelasi sebelumnya adalah untuk membuktikan hubungan antara beberapa variabel. Cuma bedanya kalau korelasi kemarin ada satu kondisi di mana X dan Y, tapi kalau korelasi V dia punya dua kondisi. Jadi X-nya dua kondisi, Y-nya juga dua kondisi. Seperti di monitor bisa dilihat seperti ini. Jadi korelasi V adalah uji asosiatif pada skala data nominal, artinya angka. Apabila tabel kontingensi berbentuk 2 kali 2. Nah, umumnya di tahap awal kita belajar tabelnya 2 kali 2. Maksudnya 2 kali 2 itu kayak apa? Jadi di bawah ada tabel. Jadi kalau saya bilang 2 kali 2 adalah A, C, B, dan D. Jadi kolomnya 2, barisnya 2. Tolong yang lain nggak usah dilihat karena ini tabel pembantu. Tapi tabelnya itu sendiri ada, tabel datanya ada A, C atau A, B, C, D. Ini ada bacaan 2 kali 2. Ya, kenapa ada demikian? Karena di sini ada dua kategori peubah. Bisa nih. Ada dua kategori peubah. Oke, jadi kalau kemarin kita hanya punya satu X dan satu Y atau dua X, satu Y, dan lain sebagainya, maka di sini kita punya dua kondisi. Ya, kategori peubah pertama dan kategori peubah kedua. Oke. Ini
Itu pengertian tahap awal. Tabel ini akan memegang peranan penting nanti ketika kita menghitung korelasi V-nya. Yang jelas, seperti huruf N terbalik. A, B, C, dan D. Kuncinya di situ. Kita hafal 4 tempat ini aja. A, B, C, dan D. Kategori peubah pertama untuk 1, kategori peubah pertama untuk 2. Maksudnya ada 2 kondisi. Kategori peubah kedua untuk kondisi 1 dan kondisi 2. Ada 2. Oke, kita lihat. Formula dari koefisien korelasi V atau korelasi koefisien V bisa dilihat di tempat ini ya. Jadi V-nya adalah AD min BC. AD itu apa? Seperti tadi saya bilang. Nih, ya. Ini harus apal benar nih. AD min BC berarti AD min BC, ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada akar dari A plus B. Berarti A plus B ditambah C plus D tambah C plus D ditambah A plus C, A plus C, dan terakhir adalah B plus D. Ini kondisinya. Ya. Nilainya antara minus 1 sampai dengan 1. Sama dengan korelasi sebelumnya. Korelasi persen produk momen. Antara minus 1 sampai dengan 1. Minus 1 berarti dia berhubungan kuat tapi berlawanan arah. Kalau plus 1 berhubungan kuat tapi adalah satu arah. Ya. Oke. Rumusnya ini sama. V sama dengan C square bagi dengan N. Ya, N itu adalah banyaknya data yang ada. Nanti kita lihat. Tapi umumnya saya nggak pakai ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita masukkan. NB, degree of freedom-nya, kalau kemarin kita mengenal N atau apa DF atau DK, ya, ini ada NB masih catatannya, degree of freedom adalah C-1 dikali R-1. Berarti kalau tabelnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, maka 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1, alias 1 kali 1 alias 1. Jadi degree of freedom nanti kebacaan adalah 1. Ini tujuannya untuk apa degree of freedom? Degree of freedom ini tujuannya untuk membaca tabel chi-square. Ya, itu tujuannya. Jadi kita ada namanya tabel chi-square. Kalau kita kemarin tabel R, maka sekarang kita punya namanya tabel chi-square. Sangat mudah sih, nggak susah. Oke, ini contoh. Kemudian mana tadi? Oke. Ini atasnya tabel bisa dibaca nanti ya sudah saya upload materinya. Korelasi, koefisien korelasi Pi atau tanda V ini huruf Latinnya atau R V juga bacanya merupakan ukuran derajat gerakan hubungan antara dua variabel dengan skala nominal bersifat dikotomi, dipisah dua kan, seperti ini kondisinya. Ya, kemudian uji signifikansi RV atau chi-square ya, chi-square percent artinya adalah sigma harga mutlak OI min EI dikurangi 0,5 pangkat 2 dibagi EI. Ada juga yang pakai rumus ini, tapi saya kemarin sudah buktikan bahwa lebih bagus pakai yang ini. Ya, ini. Pakai rumus yang pertama. Jadi rumus kedua ini hanya untuk informasi aja. Seyogianya kita pakai rumus yang pertama. Bagaimana caranya kita akan lihat setelah ini. Sama derajat kebebasan, kalau tadi adalah kita pakai C dan R, maka di sini kita pakai B dan K. B artinya baris, K artinya kolom. Barisnya 2, kolomnya 2, maka 1, 2 min 1, 1 dikali 2 min 1, 1. 1 kali 1 adalah 1. Maka derajat kebebasan daripada chi-square di tabel chi-square adalah seperti ini bacanya ya, 1. Nanti kita lihat. Oke, contoh. Di sini petani tebu
dengan penggunaan jenis pupuk dan cara tanam. Ada dua kondisi faktor pengubah keduanya, atau pengubah pertama adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Yang pengubah keduanya adalah tanam di awal masa tanam dan pada saat keperasan. Keperasan berarti mau panen. Ya. Oke. Sekali lagi, tabel yang kita baca adalah hanya terbatas di sini aja. Nih. Ya. A, B, C, D. Ya. Tadi gitu ya. A, B, C, D. Kita lihat. Oh, bukan. A, B, C, D. Ya. Oke. Ini 14 ini adalah penjumlahan 5 tambah 9, 14. Baris di sini, kolom pupuk tunggal ya, 5 plus 9, 14. 9 per 7, 16. Nah ini 9 per 7, 16. Ya. Maka di sini adalah penjumlahan baris, di sini adalah penjumlahan kolom. 14 tambah 16, 30. 30 itu adalah N-nya ya, kita lihat. Nah ini adalah untuk nyari korelasi V. Ya, untuk nyari korelasi V. Di sini kita seperti informasikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalau berbicara statistik dengan tidak ada keterangan apapun juga, selama itu adalah statistik sosial, ya ekonomi kayak hukum lah apa-apa, maka kita pakai taraf signifikansinya sebesar 5% atau 0,05. Itu nggak usah lagi ditanya ya, nanti ketika nggak ada penjelasan maka dia taraf signifikansinya pakai 0,05 atau 5%. Oke, sekarang kita mencoba menghitung berapa korelasi V dari data tersebut di atas. Oke, tadi dijelaskan adalah AD min BC. Karena tadi sifatnya A, B, C, D, maka di sini AD, maka di sini AD. 5 kali 7 min BC. Ya. BC berapa? 9 kali 9. Ya. Dibagi akar dari A plus B mana? Berarti ini. Ditambah C plus D, berarti ini. Ditambah A, C, berarti ini. Dan ditambah B, D, berarti ada ini. Ya, angka-angkanya sudah keluar semua. Maka kita tinggal hitung saja. 5 kali 7, 35. Dikurangi 9 kali 9, 81. Maka hasilnya adalah negatif 46. Di sini akar dari 5 tambah 9, 14. 9 tambah 7, 16. 5 tambah 9 juga 14. 97 adalah 16. Maka akar dari 14 kali 16 kali 14 kali 16. Di atasnya adalah 35 min 8, 1. Ya. Maka ketemunya adalah min 46 dibagi akar 50.176. Akar 50176 itu hasilnya 224. Jadi minus 46 dibagi 224 hasilnya min 0,2054. Sampai di sini korelasi V kita sudah tahu. Nilai adalah negatif 0,2054. Ketika kita melihat atau mengingat tabel korelasi di mana besaran 0 sampai 0,2 adalah lemah, 0,21 sampai 0,4 hasilnya adalah, kalau tadi adalah sangat lemah, maka di sini adalah lemah. Kemudian berturut-turut naik 0,2 menjadi cukup, ya, terus kuat dan sangat kuat. Kecuali 1 berarti adalah sempurna. Berarti kalau seperti ini, ketika hasilnya adalah minus 0,2054, maka kita bisa pastikan bahwa hubungan dari variabel-variabel tadi bersifat lemah atau sangat lemah, ya, karena dia perbatasan 0,2054 perbatasan. Bisa sangat lemah, bisa lemah, ya. Karena kan mulainya 0,21 kan, kalau lemah 0,21 sampai 0,4. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada uji pembuktian. Uji koefisien korelasi V ada dua kondisinya, H0 dan H1.
Ya. H0 diasumsikan bahwa R, ya ini tau, R tau sama dengan 0. Sedangkan lawannya adalah H1 di mana diasumsikan R tau tidak sama dengan 0. Ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi di dalam uji karya tulis nanti kita cuma mengenal dua kondisi untuk dua variabel. Ya. H0 atau disebutnya adalah HU, ada yang menyebut H0, ada yang menyebut HU, itu tidak ada terjadi perubahan apapun juga. Jadi kondisinya tetap tidak berubah. Tetapi kalau H1 atau HA, maka kondisinya adalah berubah. Contoh, misalnya di sebuah perusahaan yang tadinya membuat time card dengan menggunakan clock machine, yang pakai kartu itu, bicara bengkel apa itu ya, memerlukan waktu per orang misalnya adalah 6 detik. Misal. Kemudian diasumsikan perusahaan mengganti mesin time card tadi dengan fingerprint. Waktu operasional fingerprint hanya 1 sampai dengan 2 detik. Otomatis dari kalau satu orang butuh misalnya 10 detik dengan mesin absen yang pakai kartu atau apa ya, saya lupa namanya. Yang dulu kalau kita dulu kan pasti masukkan kartu nanti dia ngeprintkan ceklok, maka bunyinya biasanya kita dulu suka presiden adalah ceklok time ya, karena bunyinya kan ceklok gitu, ngeprint di situ ya. Itu butuh waktu misalnya 6 sampai 10 detik. Dibanding dengan absensi menggunakan fingerprint hanya butuh waktu 1 sampai 2 detik. Otomatis secara asumsi ketika mesin absen diganti dengan menggunakan fingerprint, maka jumlah atau panjang antriannya akan berkurang. Itu berarti asumsi untuk HA atau H1. Bagaimana dengan asumsi H0 atau HO? Dia tidak berubah, tidak terpengaruh sama sekali. Jadi setelah diganti misalnya dengan mesin clock time atau absen clock tadi, dengan fingerprint, tidak ada perubahan apa-apa, maka logika manajemen tidak akan melakukan perubahan apapun juga. Karena membeli mesin absensi juga bagian dari invest perusahaan. Nggak murah ya. Seperti itu. Kemudian taraf nyata atau signifikansinya 5% atau 0,05 itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian uji statistiknya adalah uji chi-square atau chi-square. Ya. Wilayah kritis daerah penolakannya ada di mana? Wilayah penolakan untuk chi-square dengan taraf signifikansi 0,05 itu ada di 3,841 dengan catatan dia tadi kolomnya 1, kolomnya 2, barisnya 2. Ya, maka derajat kebebasannya ya kolom min 1, baris min 1. Kalau 2, baris 2 kolom, maka 2 dikurangi 1, 1. 2 kurangi 1, 1. Ya, kemudian kalaupun apa namanya? Dikalikan derajat kebebasan itu kan C-1 dikali B-1. Maka 1 kali 1 ya sama dengan 1. Baik, kita akan lihat. Tadi kemarin sudah saya sertakan apa namanya? Tabel chi-square ya ini ya. Sebagian dari tabel chi-square panjang dia, tapi sebagian kita hanya butuh sedikit saja. Kalau dikatakan kolomnya 2 baris 2, maka 2 dikurangi 1, 1. Kolom ada 2 dikurangi 1 juga 1, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Maka di B atau di derajat kebebasan atau di K atau di F-nya ya, itu adalah 1 dikunci, kemudian disambungkan dengan taraf signifikansinya adalah sebesar 5% atau 0,505 ya. Jadi dia jadi 3,84146. Ini adalah tabel chi-square untuk nilai kolomnya 2, nilai barisnya adalah 2. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Seperti ini. Batas kritisnya ada di 3,841 yang tadi ya. 3,841. Signifikansi 5%. Ya. Kemudian derajat kebebasannya adalah 1.
Perhitungannya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini materinya sebenarnya pendek, cuma sedikit ekstra untuk memperhatikan ya. Baik, kita tulis ulang ini ya. Tabelnya kita tulis ulang. Kemudian tabel kerjanya ada di bawahnya ya. Ada di bawahnya. Kita nggak akan pakai semua variabel-variabel ini, hanya variabel tertentu yang kita pakai. Selnya, sel 1, 2, 3, 4, karena ada 4 selnya. Ya, nanti 10 menit lagi kita 10 masih ada 10 menit. Oke. Oke, datanya ada 4 ya, ada 4 ini datanya. Yang lain kalau bantu. Kemudian FO berarti ada di yang ada di data sini. Misalnya dia 5 ya tulis 5. Misalnya data keduanya 9 tulis 9. Ini juga ya. Ini 9 dan ini 7 kita tulis 7 juga. Oke, FO-nya ada 5997. Ini ada 4 angka ya, bukan 500 tapi ada 5997. Baik. Kemudian FT, nah FT itu kalau ya udah ini sebenarnya sih FT itu perhitungan nilai tengah ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu, setelah itu baru kita pahami. Oke ya. Kolom 1, row 1, ya, kolom 1, ya, row 1. Ini. Hasilnya adalah 14 kali 14. Dibagi 30. 30 dari mana? Penjumlahan dari 14 sama 16. Ya, ini hanya 30. Oke. Maka hasilnya adalah 6,53. Kemudian FO min FT. FO min FT itu apa? FO min FT adalah 5. Dikurang FT-nya adalah 6,53. Maka hasilnya adalah 1,533. Kemudian dipangkat 2 kan, dan ini FO min FT pangkat 2 dibagi FT. Ya, kita lihat di sini. Hasilnya 0,3 dan hasilnya dijumlahkan 1,263. Ini 65. Baik. Ini ada tabel bantu seperti ini. Kita nggak akan pakai semua, tapi perhatikan. Rumusnya yang tadi kita tahu adalah OI min EI harga mutlak dikurangi 0,5 dipangkat 2 kan, dibagi dengan EI. Oke. OI itu adalah nih. Ya. Ini pertama ini. Nih, OI ini. Ya. EI-nya sebelahnya. Kalau di sini 5 ya. 5 FO-nya gitu ya. Ini 5 di sini. Maka EI-nya turun di sini ya. EI-nya turun di sini. Berapa EI-nya? 6,53. 6,53. Ya, ini. Kemudian 9 sama kita tarik datanya. OI-nya 9, EI-nya 7,467. Ini ada 2 nilainya. Oke. Yang terakhir adalah C2R2. C2R2 berarti ini. Ya. C2R2. 16 hasil 8,533. Kita lihat 8,53. Kemudian penjumlahan sama kayak tadi 5 tambah 9, jadi ini nggak dijumlahkan. 9 tambah 7, 16, dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam perhitungan chi-square, harga mutlak OI min EI. OI min EI. Harga mutlak. Kalau 5 dikurangi 6,3, hasilnya adalah minus pasti. Tapi kalau harga mutlak, minus pun jadi positif. Ya. Dikurangi 0,5 dibagi EI. Jadi kita tahu hasilnya terakhir adalah 0,575.
Ini adalah koefisien korelasi V hitung 0,575. Karena chi-square hasilnya 0,575, ya, kita bandingkan dengan tabel chi-square-nya. Tabelnya adalah tadi kita kunci dari sini, ini ya 3,8146, 3,841, sorry, 3,841 ya, 3 digit 4146. Dan R hitungnya 0,5737. R hitung lebih kecil dari R tabel. Kita tadi di depan sudah jelaskan mengenai HO dan HA atau H0 dan H1. Ya. Kalau dia lebih kecil dari tabel chi-square, maka bisa dipastikan apapun pupuk yang ditanam nggak pengaruh. Dia tetap bisa tumbuh dengan baik, gitu ya. Nggak pengaruh mau di, kalau nggak pengaruh. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Oke, rekan-rekan. Saya yakin pasti banyak yang bingung. Silakan kalau mau bertanya. Monggo. Sebenarnya gampang, cuma permainan di tabel aja yang agak bingung. Sama mau menjawabnya H0, H1 atau HO, H alternatif. Silakan bertanya. Dan saya informasikan, tolong absen di siakat ya. Yang hari ini ke Zoom ataupun tidak, silakan absen di siakat. Kembali, ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak diizin, Pak. Ya, silakan, Pak. Slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Oke. Yang saya sorry, yang barusan, Pak. Nah, itu. Yang hasil 14 kali 14 ini angkanya maaf dari mana ya? Ini, Saya kurang. ini Pak. Ini TI RI dibagi N. N itu adalah ini ya, 30 ini, Pak. Kelihatan, Pak ya? 14-14-nya ini maksudnya angka dari mana dan mana? Ya. Nah, Sebentar, saya jelaskan dulu. ya. C1, R1, dan N. N-nya 30. C1 kolom 1. Nih. Ini 14. Oke. R1 nih 14. Oke. Ya. Yang 2 berarti ini kolom 2 ya. R1 ini 14. Row-nya row 1 14. Kalau yang bawahnya 14. ya, yang bawahnya kan tadi C1 C1 R1 C2 R1, maka di sini C1 R2. C1 paham. R2 ya. Siap. Terima kasih. Ya, silakan. Makanya saya bilang tadi ini sebenarnya materinya gampang, cuma permainan penempatannya saya yakin itu cukup membingungkan. Nggak susah sebetulnya, mudah. Baik, teman-teman mahasiswa yang lain, silakan bertanya. Silakan bertanya. Sekali lagi, tidak tertutup materi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau masih kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya. Monggo. Baik. Untuk cara membaca tabel chi-square, ya, ini tabelnya. Ini ada dB atau derajat bebas atau derajat kebebasan nikah atau freedom of degree, ya sama. C min 1 kali R min 1. Karena kita tahu kolomnya tadi 2 dikurangi 1 sama 1, ya. Row atau barisnya juga 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi cara membacanya, ambil angka 1
tarik, ketemukan dengan 0,05. Maka hasilnya adalah ini. 3,84146. Seperti itu cara membaca tabel chi-square-nya. Oke, silakan. Terima kasih, siswa. Ada yang mau bertanya, silakan. Mohon izin, mau minum dulu kita. Oke, silakan, mahasiswa. Kalau mau bertanya. Mau tanya, Pak.